Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 786 Selkom aka Cegu Saiful Official. Kali ini kita kedatangan tamu servisan iPhone XR ya. Ya, dimana keluhan dari customer ini iPhone ini sering mati sendiri ya. Kadang kita cas baterainya tuh di 80% atau 100%, terus ntar tiba-tiba mati sendiri dan baterainya tiba-tiba drop jadi langsung 0%. Terus kadang nyala lagi, terus baterainya jadi 5% gitu. Dan di sini kita lihat di kesehatan baterainya udah servis ya, dengan kapasitas maksimumnya udah 50%. So ini kalau mati-mati sendiri kita bisa langsung tuduh, kita bisa langsung pastikan bahwa ini adalah baterai yang bermasalah. Oke, mari kita cek bagaimana cara mengatasinya. Check it out. Oke, langkah pertama langsung saja kita buka dulu cover belakangnya ya, dengan membuka baut yang ada di bawah. Ini ada 2 baut. Oh, ini ternyata bautnya udah nggak ada yang sebelah kanan. Tersisa mungkin di sebelah kiri. Sepertinya handphone ini sudah pernah dibuka dan teknisi sebelumnya nggak masang bautnya itu dengan sempurna ataupun ada baut yang nggak dipasang. Oke, cuma tinggal satu di sebelah kiri cover bawah di port charger. Lalu kita angkat LCD-nya dulu untuk melihat bagian dalamnya, baterai khususnya. Kita gunakan alat pencongkel khusus. Berhati-hati jangan salah congkel, tercongkel bagian LCD, nombok ganti LCD. Oke, kita buka dari sisi kiri, kanan, bawah. Kemudian setelah mudah, ini hidup sendiri handphonenya. Tadinya udah mati dia 0%, sekarang nyala sendiri. Itu baterainya jadi 1%. Oke, ini kita matiin dulu biar lebih safety ya. Jadi itu keluhannya, tadi mati sendiri dari 20% itu 1 menit kemudian jadi 5% terus mati sendiri. Terus tiba-tiba nih nyala sendiri nih, tapi persennya jadi 1%. Nah itulah kendalanya. Oke, sekarang kita coba matiin dulu sampai benar-benar mati, baru kita eksekusi selanjutnya. Oke, setelah mati kita buka lagi layarnya dan kita akan lepaskan bagian seng yang ada bautnya itu ya. Face ID semuanya kita lepaskan supaya kita bisa bebas dalam memproses penggantian baterainya. Oke, kita letakkan iPhone-nya di tatakan khusus, kita jepit bagian mesin, bagian bodi maksudnya, kemudian layarnya kita tegakkan supaya tidak tumbang, supaya nyaman kita dalam melakukan pembukaan baut yang ada sengnya, semua penutup dari LCD dan baterai. Ya, ini semua dikerjakan supaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja, apakah itu fleksibel LCD putus ataupun hal-hal yang tidak terduga lainnya. Kita harus buka, ini baterainya udah rusak ya, tulisannya udah hilang ya. Oke. Ya, sepertinya baterainya udah pernah diganti, tapi nggak apa-apa. Kita buka saja semua baut yang ada pada sengnya. Berhati-hati jangan sampai fleksibel pada LCD itu ya. Itu ada 3 fleksibel, ada untuk LCD data, touchscreen, dan juga untuk Face ID ataupun earpiece di bagian depan. So kita buka pakai screwdriver ini, wireless ini yang pakai baterai. Ya ini dari Xiaomi, saya nyaman makainya. Alhamdulillah, tapi lumayan ya. Cuman ada beberapa produk itu cepat rusak. Cuman ini saya pakai udah lumayan lama, alhamdulillah nggak ada problem. Oke, setelah kita buka, kita bautnya ini kita buka. Kemudian kita posisikan posisi yang paling nyaman. Terus tujuannya adalah kita membuka semua seng pelindung ini. Dan nanti jangan lupa baut sama seng ini harus terpasang kembali. Karena kalau tidak terpasang memang dia lengket. Cuma nanti kendalanya kalau misalkan handphone ini jatuh ataupun terbentur, rawan fleksibel itu tercopot sendiri dan akhirnya mati gitu ya. Apakah mesinnya yang mati ataupun LCD-nya yang mati atau touchscreen-nya yang mati, mana fleksibel yang lepas. Jadi sengaja dikasih seng. Jadi kebanyakan kadang itu tidak dipasang lagi, itu sangat merugikan konsumen. Ini kalau kita lihat juga di sini baterainya ini udah botak ya. Kayaknya ini baterai udah pernah dilakukan penggantian karena saya lihat juga di bagian atas BMS-nya itu ya, baterai manajemen sistemnya itu kayaknya udah bekas bongkaran. Jangan-jangan ini baterai gantian dan BMS RC-nya juga sudah pernah dipindahkan ke baterai ini. Tapi baterai ini secara fisikal kita lihat itu udah gembung ya. Sudah gembung. Kita lihat fisiknya sudah gembung, kita cabut dulu baterainya. Kita cabut dan kita lihat lemnya seperti apa. Kita lakukan pencongkelan, hati-hati mencongkel ini. Khususnya bagi yang belum pernah, kalau misalkan gunakan pencongkel yang logam, betul-betul sudah pas dalam menyongkel. Karena logam ini kan penghantar listrik, kalau salah tidak pas caranya nanti bisa mengakibatkan mesin short, konslet alias mati total bisa jadi ya. Atau ada komponen lain yang terbakar.
Oke, seng terakhir kita buka seng Face ID bagian atas, lalu kita pisahkan baterainya, kita pisahkan sengnya. Kita congkel fleksibelnya secara hati-hati. Ini disarankan kalau mau mencongkel untuk yang mau nyoba di rumah boleh, tapi itu gunakan yang pinset yang mika depannya ya. Jadi dia nggak penghantar arus listrik. Ujungnya tuh kayak bahan keramik gitu ya, mika. Jadi itu nggak berpengaruh kalaupun short. Oke, kita akan buka baterainya ini. Dari mana enaknya nih? Ini saya copot dulu dah. Kayaknya agak sedikit mengganggu kalau untuk posisinya. Itu sebenarnya untuk mengangkat screen ya. Tapi karena screennya tadi mudah diangkat, jadi nggak perlu. Oke, kita posisikan ragum di posisi yang paling aman nih. Saya lihat tadi saya bilang itu BMS-nya kayaknya udah pernah diganti. Nah, baterainya juga gampang dicopot karena udah nggak ada lem bawaannya lagi ya. Kalau ada lem bawaannya itu dia kayak stiker gitu, ditarik dari bawah. Ada 2 strip kiri dan kanan. Nah, ini lemnya. Udah pakai double tip, ampun lemnya sampai ngerusak itu yang bagian hitam itu ya. Itu kalau nggak salah saya bentuk-bentukannya kayak wireless charging ya. Atau iPhone 10 ini sudah ada XR sudah ada wireless charging ya. Itu bukan kayaknya, kalau wireless charging dia coil ya. Itu kayaknya pelindung aja. Oke, kita akan bersihkan lagi sisa-sisa lem dengan menggunakan cairan IPA, isopropanol alkohol, dengan bantuan tisu supaya betul-betul lemnya hilang bersih dari case belakangnya ini ya. Hati-hati dalam menuangkan cairan IPA ini, jangan sampai mengena area yang lain karena ini cairannya termasuk keras ya, bisa melunakkan apa saja ya, lem kah itu, siapa tahu ada komponen lain seperti kamera, Face ID dan lain sebagainya. Itu berhati-hati sekali kalau kita menggunakan ini. Oke, kita bersihkan sampai mengkilap area 1 dan 2. Tapi untuk bagian hitam di tengah ini kita nggak bersihkan ya, karena itu kayaknya pelindung khusus ya. Tapi kalau saya lihat itu bukan coil, berarti dia bukan wireless charger. Tapi ada fleksibel hitam yang melintang tuh dari kiri, sebelah kiri body ke kanan mesin ya. Nah, itu ada fleksibel. Saya lupa ini fleksibel apa nih kalau di iPhone XR. Oke, sudah mengkilap, sudah bersih lagi. Nanti kalau kita kasih lem yang baru itu bagus. Nah, ini fleksibel yang saya bilang. Ini berhati-hati. Senggol sedikit putus. Wassalam. Oke, ini baterai yang lamanya. Kelihatan sekali udah mengkilap gembung dia ya. Nah, ini lemnya cuma lem double tip. Itu BMS-nya udah kopak ya. Kayaknya memang udah pernah diganti. Fix ini udah pernah diganti baterainya. Kita buka dulu servisan sebelumnya seperti apa. Wow, kacau sekali. Ini dia nyambung BMS-nya dengan baterai yang baru itu nggak pakai solder pertama. Tapi saya lihat di situ kayaknya ada bekas spot welder. Tapi itu bukan spot welder yang baru. Kayaknya itu sisa spot welder dari pabrikan. Oke, kita lihat bagaimana cara teknisi sebelumnya menempelkan ini. Oke, baterainya kita cabut dulu sebelum kita oprek-oprek ya. Kita cek dulu baterainya kebaca apa enggak nih dengan alat JCID V1S Pro. Kita jadikan dulu dia 100% untuk battery health-nya mau apa enggak gitu. Kita cek. Ini rada error nih ya. Ada error jadi berapa itu? 100-an atau 50% yang nggak mau naik dia. Kemudian cycle count-nya kita coba jadiin nggak usah 100 deh, nggak usah 0 deh, kita jadiin berapa gitu. Coba kita modify. Kemudian kita jadikan cycle count-nya itu sekitar 10 mungkin ya. Nggak usah 0 dulu. Kemudian untuk battery health-nya kita coba 100. Kayaknya ini bakal error nih dari lihat model BMS-nya. Mudah-mudahan ini masih BMS, sorry ya. Kita coba. Nah, oke, aktual kapasitinya sudah 100 tapi full kapasitinya masih 50%. Oke, kayaknya ada yang nggak beres pada BMS-nya atau baterai manajemen sistemnya. Kita akan coba cek dulu. Kayaknya tadi saya lihat itu cuman ditempelkan gitu aja ya. Jadi BMS tuh dengan baterai yang baru itu tidak disolder, tidak juga dikasih spot welding ya. Jadi cuman dilipat-lipat gitu aja terus dipencet. Itu namanya bad contact ya, atau bad connect. Sehingga baterai itu nggak normal, nggak stabil. Makanya tadi persentasenya tiba-tiba kadang-kadang drop, kadang-kadang nggak. Selain baterainya juga udah gembung, itu bisa menjadi salah satu penyebab kenapa baterainya gembung gitu. Karena bad connect ya, antara kena dengan enggak gitu. Apalagi goncang-goncang kita pakai. Nah, ini saya akan gunakan metode penyolderan karena kalau saya lihat tadi BMS-nya itu udah lumayan parah ya dari sebelumnya.
Jadi saya gunakan metode solder dengan timah khusus. Dia nggak bisa kalau pakai timah biasa, nggak bakal lengket itu di plat nikelnya. Oke, saya coba solder lagi. Berhati-hati teman-teman yang pengen coba ini sendiri di rumah. Yang pertama pastikan tidak short ya, jangan sampai short. Bisa gunakan gunting ataupun yang seperti di atas saya itu, yang di atas tangan, di atas solder itu gunting mika ya. Jadi kalaupun dia menyentuh ujung yang satunya ketika kita menggunting BMS-nya itu dia nggak bakal short karena bahannya mika bukan metal ataupun logam. Oke, ini baterai sel yang baru. Saya solder dulu. Saya kasih flux biar lebih adem, biar lebih cepat melelehnya. Karena tidak boleh terlalu panas karena IC dari BMS ini sangat rentan. Kalau terlalu panas, terlalu lama kita nyolder dia mati. Yang ada ya kalau sudah mati wassalam, nggak bisa lagi kita aktifkan battery health-nya dan tidak bisa kita hilangkan notifikasi pesan baterai penting karena baterai ini sudah terekam serial number-nya pada mesin iPhone-nya. Jadi iPhone 10 ke atas itu dia setiap part yang terkoneksi ke motherboard itu disimpan serial number-nya ya. Kayak MAC address-nya atau nomor rangka mesin lah kalau pada motor. Jadi kalau terjadi perubahan serial number dia nganggap itu barang palsu gitu. Walaupun kita belinya di Apple ID sekalipun ataupun kita beli di iBox sekalipun, ya tetap perlu cara-cara khusus supaya battery health itu bisa nampil. Oke, kita posisikan di posisi yang paling pas. Pastikan jangan ada kelebihan ataupun kekurangan karena iPhone ini sangat presisi ya. Sangat presisi, baterai itu aja ada gembungan sedikit atau kita lemnya misalkan pakai double tip yang agak sedikit tebal, itu nanti layarnya tertekan gitu. Bisa jadi nanti ada yang belang-belang pada layarnya seperti itu. Jadi memang betul-betul presisi. Kita cek dulu tegangan mana yang positif, mana yang negatif. Disarankan untuk pemula berhati-hati di sini. Tapi kalau memang misalkan ragu daripada mesin jadi korban, mending diserahkan ke teknisi yang sudah berpengalaman. Karena kesalahan pada pemasangan baterai ini, namanya baterai ini power ya, ataupun arus listriknya di sini akan menyebabkan short ataupun api yang cukup kuat untuk membakar bagian dari motherboard itu alias konslet kalau bahasa umumnya. Oke, kita lipat sedemikian rupa, kita ukur kira-kira lipatannya seberapa, baru kita akan potong ujung dari lidah baterai yang baru. Nah, ini saya gunting dengan gunting mika supaya tidak short. Sebenarnya bisa pakai gunting biasa, yang penting hati-hati ya. Tapi untuk mencegah kecelakaan kerja, daripada itu terjadi lebih bagus kita mencegah. Nah, ini saya gunakan gunting besi karena dia ada sedikit keras. Karena ada bagian yang saya solder tadi agak sedikit keras. Oke, kalau nggak mempan di mika kita bisa gunakan gunting besi, tapi berhati-hati. Nah, ini sudah. Oke, saya gunting pas ukurannya. Oke, sudah dapat ukuran yang pas, kita penyetin dia betul-betul lengket. Nah, yang sebelumnya tuh cuman kayak gini, teknisi sebelumnya dilipat terus dipenyetkan gitu. Jadi dia kayak emang sih kena, tapi kalau cuma untuk ngidupin lampu LED ya nyala gitu. Tapi kalau untuk baterai ini kan ampernya lumayan tinggi untuk nyalain motherboard, untuk nyalain layar LCD dan seluruh yang ada di handphone ini. Jadi ya kalau bad connect itu ya nggak bagus lah ya, bisa baterai panas, gembung, chargernya nggak stabil, tersenggol sedikit dia mati, seperti itu. Sering restart sendiri dan masih banyak lagi kendalanya kalau misalkan konektor dari BMS ini ke baterai itu nggak bagus atau bad connect istilahnya. Bad connect atau bad contact ya, bad connect kalau nggak salah. Oke, saya lipat dengan bagus, saya tekan lagi ya supaya dia betul-betul rapat sebelum saya lakukan penyolderan. Jadi dengan solder ini dia lebih bagus koneksinya. Kita kasih flux lagi biar cepat cair timahnya dan baterai tidak kepanasan. Serta BMS-nya juga nggak kepanasan. Panas tapi nggak terlalu panas. Yang mau coba sendiri di rumah pada bagian ini emang berisiko ya. So ya ambil risiko. Karena kalau nggak punya risiko kerjaan itu bahaya. Nggak menantang juga sih, tapi ambil risiko yang paling kecil. Oke, saya bersihin. Ya, setelah bersih, ini saya buang ya stiker ataupun pelindung baterai yang awalnya tadi. Kemudian akan saya gantikan dengan stiker yang anti panas, stiker khusus anti panas untuk anti statik juga. Dan dia juga tidak menghantarkan arus seperti isolasi, tapi dia lebih tebal bahannya. Dan dia tahan terhadap panas. Kita cek dulu tegangan output dari konektor baterai ini setelah kita pasang. Karena ada beberapa baterai setelah kita ganti, dia perlu di CPR dulu. Perlu dikasih napas buatan baru tegangan outputnya keluar. Oke, ini tegangannya ada ya. Sudah normal 3,7 volt.
Dan sekarang saya kasih isolasi ini, isolasi anti panas, anti statik, anti apa lagi gitu. Ini kebetulan warna hijau, biasanya warna coklat ya. Ini untuk tanda kalau ini baterai, saya kasih yang warna hijau. Kita potong sesuai ukurannya. Ini lebih tebal ya. Jadi kalaupun ada apa-apa dia mencegah short. Sebenarnya kalau untuk stiker ini ada yang jual sih, ada yang jual memang khusus untuk dia ya, ada lemnya. Tapi tipis sekali yang warna hitam itu. Tapi saya lebih yakin dengan yang ini karena ini lebih tebal. Melindungi konektor tadi itu yang kita solder supaya tidak menyentuh ke part-part yang lainnya yang ke ground atau ke seng ya, yang bisa menyebabkan grounding, ground ataupun konslet ataupun short. Oke, sudah kita lem, lalu kita pastiin lagi tidak bad connect. Kita cek lagi tegangannya dengan avometer mode volt DC. Oke, sudah ada ya 3,7 volt. Kebaliknya minus tadi ya. Oke, ini benar 3,7 volt. Berarti sudah up, tidak perlu kita CPR. Karena beberapa BMS itu habis dicabut terus kita pasang ke sel yang baru dia 0 volt, nggak keluar. Harus dipancing, diberikan tegangan ataupun pakai activate charging. Bisa juga pakai alat GCID itu untuk melakukan aktivasi, tapi kalau saya lebih senang manual, langsung suntikan tegangan. Nah, ini kita pakai GCID V1S Pro. Kita akan copy tadi untuk serial numbernya, serta kita akan pastikan bahwa baterai health-nya sudah kembali ke 100 dan cycle count-nya kita buat 0 atau mungkin nanti 5, tergantung ya. Kita lihat nanti kondisi baterainya seperti apa. Nah, ini sudah terdeteksi. Tapi belum ada kapasitas baterai ya, masih terlalu kecil ya. 0%-nya ada masalah emang nih pada BMS-nya nih. Mungkin karena kejadian sebelumnya ya. Harusnya yang indikator baterai itu ada, ya setidaknya kalau baterai baru tuh ada 30% lah. Warna hijau dia gitu ya. Itu baterainya betul-betul kosong. Kayaknya ini ada problem. Jadi tidak cukup sampai di sini, kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap baterai ini, BMS ini ya. Bukan baterainya udah pasti baru. Oke. Kita coba dulu pancing pakai baterai yang lama ya. Nah, kita pancing dulu pakai baterai yang lama. Maksudnya baterai lain gitu ya, bukan baterai yang kita modifikasi tadi. Kita pancing dulu supaya kita bisa melihat baterai health-nya itu strip. Ada beberapa kasus kita cukup restart saja sih dengan baterai yang sudah kita modifikasi dan itu bisa. Tapi beberapa kasus iPhone-nya harus dipancing dengan baterai lain dulu supaya dia bisa mendeteksi bahwa ada baterai lain yang tidak original dan itu baterainya itu strip. Kapasitas baterainya. Kita masukin passwordnya. Lalu kita cek. Butuh beberapa menit ya, mungkin beberapa detik lah. Ketika dia online ke internet, dia akan baca bahwa baterai itu tidak original ataupun ada pesan baterai penting. Nah, itu dia. Di bawah Apple ID itu di bawah tuh ada important battery message ataupun pesan baterai penting. Kalau kita lihat di situ tuh baterai tidak original dan lain sebagainya. Nah, ini kita pakai baterai yang lain memang ya, bukan baterai yang tadi. Kita lihat pada kesehatan baterainya di situ baterai tidak original dan kita klik kapasitas maksimumnya strip. Nggak kelihatan berapa persennya. Nah, ini yang terjadi pada kasus penggantian baterai pada iPhone 10 ke atas. 10, 10R, 10S ke atas. Di bawah itu, begitu ganti baterai baru, langsung 100%. Oke, setelah kita coba dengan baterai yang lama tadi, kita akan coba lagi dengan baterai yang baru. Kita matiin dulu. Oke, sekarang nih yang baterai lama tadi kita copot. Baterai yang lain tadi. Sekarang kita pasang baterai yang sudah kita modifikasi tadi. Kita gunakan baterai sel baru dan BMS kita pindahin. Oke, sudah kita pasang. Nah, ini baterai yang bawaannya tadi ya, yang amburadul ini. Untung nggak short, kalau short ya rugi lah, iPhone-nya bisa mati total. Oke, kita cek. Saya lupa passwordnya nih. Usernya ngasih pin. Nah, kita lihat itu baterainya low. Nah, ini memang nggak beres nih. Baterai itu harusnya ada sekitar 30% ini. BMS-nya kayaknya belum beres. Oke, baterai pentingnya udah nggak ada lagi pesannya ya. Kita lihat di kesehatan baterai. Wah, ternyata masih service. Oke. Nah, sekarang kita pancing lagi dengan baterai yang lama. Kita lihat dulu
pada settingan. Tuh masih ada pesan baterai penting nih, begini nih ya, normalnya begini. Ini baterai yang lain ya, bukan baterai yang kita modif. Komponen tidak dikenal. Begitu juga kalau ganti LCD ya, kayak gitu juga. Ya iPhone 10 ke atas. Nah, ada pesan baterai penting. Kemudian kita cek pada bagian baterai. Nah, kesehatan dan pengisian daya baterai masih ada komponen tidak dikenal dan kapasitas maksimumnya masih strip. Nih, benar-benar fix ada yang nggak beres di BMS-nya. Oke, kita akan bongkar lagi, kita cek lagi dengan V1S Pro-nya apa yang terjadi dengan BMS ini. Kita perlu lakukan tindakan lanjut. Oke, kita program lagi dengan GCID V1S Pro kita. Kita akan letakkan baterai yang kita modifikasi tadi ke sini. Sebelumnya kita lihat ya. Tuh, masih strip kan? Baterainya juga. Tapi sudah nggak ada pesan baterai penting ya. Cuman kesehatan baterainya tadi masih strip ya. Kita lihat masih strip. Nah, jadi tidak semudah yang dibayangkan. Sudah kita selesaikan pun dengan yang seharusnya. Tapi karena ini BMS-nya sebelumnya amburadul memang. Nah, itu kapasitas maksimumnya udah menjadi 100 setelah kita program ulang. Nah, sekarang kita matikan dulu. Nanti kita coba cas ya. Apakah bisa ngecas apa enggak. Jadi semua kemungkinan itu kita coba. Ini dia baterai sebelumnya. Gara-gara bad connect ini bisa konslet juga ini BMS-nya. Kalau BMS-nya udah konslet ya udah nggak bisa dipakai lagi. Terpaksa tuh tampil terus tuh pesan baterai penting sama battery health-nya nggak bakalan nongol. Nah, ini tadi cuma dilipat gini doang gitu. Dilipat, dijepit gitu. Emang sih kalau cuma untuk lampu kecil nyala, tapi kalau untuk membebani handphone supaya dia bisa aktif nyala seperti itu ya kesenggol sedikit bakal mati, ataupun baterainya bakal cepat gembung, panas, karena dia antara kena dengan enggak. Itu bahaya sekali ya buat para teman-teman atau buat para teknisi ya, bagian baterai ini berbahaya. Jadi karena saya juga punya customer dulu gara-gara ganti baterai akhirnya mesinnya jadi mati, nggak bisa dicas, terus begitu diganti baterai itu langsung panas. Sampai baterainya drain habis, terus nggak bisa dicas. Terus pas dicek lagi ternyata udah mati, udah konslet untuk motherboardnya. Sampai sekarang nggak bisa nyala. 10R juga. Oke, nah ini kita sudah cek tadi ya, baterai health-nya udah 100. Kemudian komponen sudah dikenal. Oke, itu tadi setelah semuanya kita kerjakan, kita pasang bautnya semuanya, kita pasang case, dan kita coba charging. Sekarang posisinya sudah di 100%. Sinyalnya juga ada ya, 4G. Tidak ada masalah. Kita akan coba cek di menu dulu. Setting. Nah, di sini tidak ada lagi pesan baterai pentingnya atau important battery message-nya. Important battery message. Nah, gitu. Kita cek pada baterai dan kesehatan dan pengisian daya baterainya sudah nggak ada peringatan lagi bahwa perangkat tidak dikenal. Kita klik dan kapasitas maksimumnya sudah menjadi 100% kembali, ataupun kesehatan baterainya udah 100%. Ini kita coba toko ya. Uji toko, ini mohon maaf yang punya, bukan noko untuk ngerusak, enggak, untuk menguji bad connect-nya. Kalau misalkan baterainya nggak sempurna, kita toko gini dia mati. Dan ini juga bantalannya karet, jadi tidak merusak. Kita cuma uji getaran saja. Jika ada getaran seperti itu, mati nggak dia? Seperti itu. Ada beberapa kasus mudah mati ya, habis ganti baterai itu tersentuh sedikit restart. Kita coba kamera belakang, oke. Aman ya, karena kita tadi buka cover depannya LCD. Nah, ini kamera depan. Kamera depan juga aman. Nggak fokus. Oke. Nah, sudah, ini kamera depan. Kita tutup, dan ini juga sinyal aman ya, 4G, berarti nggak ada masalah. Tidak ada kaitannya dengan yang lain. Itu saja. Terima kasih apabila teman-teman ngerasa bermanfaat. Silakan like, comment, and subscribe ini video. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jika ada keluhan yang sama, boleh kontak kami di 0811 7600 351. Terima kasih 786 Selkom, aka Cegu Saiful. Assalamualaikum.